Aku tahu aku mau jadi aktor. Oh kamu? Aku belajar. Kamu benar-benar belajar? Betul-betul belajar. Nggak yang Anda tahu kan kalau misalnya lengan Anda patah, mesin Röntgen itu bakal langsung nunjukin garis putih yang retak. Iya benar, sangat biner ya. Patah atau nggak patah. Tepat banget. Dokter cuma perlu nunjuk layar terus bilang, nah itu dia masalahnya. Dan sejujurnya itu sangat menenangkan buat kita. Karena kita sebagai manusia emang suka banget sama hal-hal yang bisa diukur kan, yang punya batas tegas gitu. Betul. Tapi gimana kalau kita coba ngukur sesuatu yang abstrak? Kayak tingkat dedikasi seseorang terhadap pekerjaannya, Ah, itu susah sih. kan? Atau gimana cara kita ngebedain antara seorang amatir yang cuma nunggu jam pulang kantor dengan seorang profesional sejati yang sepenuhnya tenggelam dalam karyanya? Tiba-tiba mesin Röntgennya jadi nggak berguna ya di situ. Nah itu dia, kita nggak punya alat ukur yang pasti. Seringnya metrik yang kita pakai tuh cuma angka dangkal aja, kayak berapa banyak pengikutnya, gajinya berapa, atau seberapa sering wajahnya muncul di layar. Iya, metrik yang gampang dilihat aja gitu. Bener. Makanya di diskusi kita kali ini, kita bakal membedah sebuah studi kasus yang bisa dibilang mematahkan semua metrik dangkal itu. Menarik banget. Siapa yang bakal kita bahas nih? Kita akan fokus ke seorang aktor, yaitu Arya Saloka. Kita mau lihat sebuah momen spesifik yang tanpa sengaja ngasih semacam, ya kelas master lah tentang anatomi seorang profesional. Dan yang bikin studi kasus Arya Saloka ini sangat kaya adalah medium kejadiannya. Ini bukan dari seminar bisnis gitu ya. Bukan sama sekali. Ini kejadiannya di sebuah acara bincang-bincang hiburan bareng Luna Maya, Ayu Dewi, dan Melanie Ricardo. Bener banget. Panggung yang biasanya kan didesain cuma buat ketawa-ketawa ringan atau sedikit gosip ya. Iya, tapi malah berubah jadi sebuah dekonstruksi mendalam tentang makna dari kata tanggung jawab. Tepat. Coba deh Anda bayangin situasinya sejenak. Anda punya 3 pembawa acara yang karakternya sangat kuat, sangat ekstrovert, dan panggung acaranya gede banget. Pasti intimidatif atau minimal memancing ego ya. Nah, itu. Biasanya kalau figur publik, apalagi aktor yang lagi di puncak popularitas kayak Arya Saloka diundang ke sana, insting pertamanya pasti membesarkan ego. Momen buat pamer kesuksesan lah ya. Bener, tapi Arya Saloka milih arah yang justru berlawanan. Dia tuh membumi banget. Alih-alih ngomongin seberapa tinggi rating acaranya gitu kan. Iya, dia malah membongkar proses di balik layar. Dia jelasin kalau jadi aktor itu bukan sekedar hafal dialog, terus senyum di depan kamera. Tapi lebih ke proses panjang buat belajar dan berlatih ya. Betul, dan mendalami psikologi karakternya. Ini tuh ibaratnya gini, kayak makan di restoran mewah gitu. Oke, gimana tuh analoginya? Biasanya kan koki cuma pamer dekorasi piringnya. Tapi di sini, sang koki malah ngajak Anda ngelihat betapa panas dan kerasnya dapur mereka. Wah, analogi yang pas banget. Dan yang sangat memukau di sini adalah pemilihan kata yang Arya Saloka pakai. Maksudnya kata yang mana nih? Dia secara eksplisit nolak nyebut acting itu cuma sebagai pekerjaan. Dia menggantinya dengan kata tanggung jawab. Ah, iya. Pergeseran satu kata ya. Benar. Dan pergeseran satu kata ini sangat fundamental secara psikologis. Karena kalau kita ngomongin pekerjaan, itu beroperasi pada motivasi ekstrinsik. Transaksional gitu ya maksudnya. Tepat. Anda kasih waktu Anda, terus gantinya dapat uang atau popularitas. Kalau sutradara teriak cut, ya pekerjaannya selesai. Masuk akal. Terus kalau tanggung jawab gimana? Nah, tanggung jawab itu beroperasi di domain motivasi intrinsik. Ada semacam beban moral di sana. Beban moral kayak kita ngerasa berhutang gitu. Iya. Ketika memandang itu sebagai tanggung jawab, Arya Saloka merasa berhutang sama karakternya, sama penulis ceritanya, dan akhirnya ke penonton yang udah ngasih waktu mereka. Wow, itu ngingetin saya sama analogi menyewa lawan memiliki rumah sih. Gimana tuh?
Kalau Anda nyewa rumah, yang mana ini analogi buat pola pikir pekerjaan, terus Anda lihat ada cat mengelupas di sudut yang nggak kelihatan, Anda pasti diemin aja kan? Iyalah, toh bukan rumah sendiri, tinggal sementara doang. Turnya. Jadi pada dasarnya Arya Saloka ini bilang kalau dia itu memiliki setiap karakter yang dia mainkan. Analogi yang presisi banget. Dan retakan di ruang bawah tanah itu, kalau di dunia akting, ya kayak subteks, gestur kecil, atau jeda napas yang dibikin sama Arya Saloka. Hal-hal yang mungkin nggak langsung disadari penonton ya. Ya, tapi secara kolektif ngebangun ilusi realitas yang utuh. Kalau seseorang punya mentalitas kepemilikan ini, dia nggak butuh lagi diawasi buat kerja bagus. Karena standar pribadinya udah tinggi banget ya. Jauh lebih tinggi dari standar sutradaranya malah. Tapi mari kita main jadi devil's advocate sebentar nih. Oke, silakan. Kan gampang banget buat Arya Saloka ngomong gitu. Dia aktor sukses, wajahnya dikenal jutaan orang, karyanya langsung dipuji. Iya, dapat validasi instan kan? Nah, gimana buat Anda yang lagi dengerin diskusi kita kali ini, tapi lagi terjebak di kerjaan data entry yang monoton, atau ngurus logistik di gudang yang nggak pernah dilihat siapapun? Nah, saya paham arahnya. Takutnya konsep tanggung jawab moral ini malah jadi justifikasi buat eksploitasi kerja ya. Benar. Gimana biar nggak sekedar jadi alasan buat disuruh lembur tanpa dibayar gitu? Itu pertanyaan valid banget dan emang sering jadi titik buta di narasi motivasi. Tapi kalau kita gali ranah psikologi kerja, kuncinya ada di dua hal, otonomi dan penguasaan. Otonomi dan penguasaan. Oke, maksudnya gimana tuh diaplikasikan ke kasus Arya Saloka? Arya Saloka kan nggak bilang kalau kerjanya nggak capek atau bebas dari tekanan sistem industri. Dia cuma bilang, di tengah tekanan itu, dia ambil kendali penuh atas satu-satunya hal yang bisa dia kendalikan. Yaitu kualitas dari keahliannya sendiri. Tepat. Jadi buat yang kerja di logistik atau data entry, ini bukan soal rela kerja tanpa dibayar. Ini tentang menolak membiarkan lingkungan yang biasa-biasa aja merusak standar pribadi Anda. Saya ngerti sekarang. Jadi menjadi profesional itu bukan demi perusahaannya ya? Bukan, tapi demi integritas diri Anda sendiri. Anda nyusun data itu dengan rapi, bukan karena atasan yang nyuruh. Tapi karena Anda emang tipe orang yang nggak bisa mentolerir kerjaan ceroboh gitu ya? Benar banget. Ini soal identitas diri. Dan ini secara langsung ngubah cara orang merespons kita juga kan? Karena audiens atau klien di kehidupan sehari-hari punya radar yang tajam banget buat deteksi mana yang asli dan mana yang palsu. Setuju. Dan itu kelihatan banget dari reaksi publik terhadap wawancara Arya Saloka ini. Iya, reaksi mereka tuh bukan pujian dangkal soal fisiknya. Saya baca ini beberapa kutipan dari sumber kita. Ada yang bilang gini, keren, makanya suka banget sama Arya Saloka. Ini aktor cerdas dan aktingnya nggak kaleng-kaleng. Perhatiin deh kata aktor cerdas di situ. Iya ya, nggak nyebut ganteng atau karismatik doang. Penonton nggak lagi muji emosi bawaan, tapi muji kognisinya. Mereka sadar kalau akting Arya Saloka itu butuh analisis intelektual. Kayak gimana karakter ini jalan, trauma masa lalunya gimana. Betul, itu kerjaan cerdas, bukan cuma sekedar naluri aja. Dan fenomena ini menarik banget kalau ditarik ke psikologi soal effort atau usaha. Gimana tuh hubungannya? Dulu, di era Renaissance, ada konsep namanya sprezzatura. Intinya tuh seni menyembunyikan kerja keras. Oh, yang bikin sesuatu yang susah kelihatan gampang banget itu ya? Ya, seolah itu bakat magis gitu. Dulu itu yang dianggap keren. Kayak pesulap yang nggak mau nunjukin triknya kan? Atau aktor yang sok bilang, saya cuma berdiri terus nangis kok. Persis. Tapi masyarakat modern sekarang udah capek sama kesempurnaan artifisial kayak gitu. Tiap hari kita dibombardir filter media sosial. Bener, narasi sukses instan terus ya. Makanya, waktu Arya Saloka buang konsep sprezzatura ini dan malah nunjukin kerentanannya, ngaku akting itu susah, butuh belajar, audiens langsung rasa connect. Mereka nggak ngelihat itu sebagai kelemahan ya? Nggak sama sekali. Mereka melihat itu sebagai kejujuran yang radikal. Wah, masuk akal banget. Saya punya metafora lain nih soal ini. Boleh, silakan. Balik ke restoran mewah tadi. Dulu Koki kan cuma keluar pas akhir, senyum, bajunya bersih tanpa noda. Iya, biar kelihatan elegan. Nah, audiens sekarang tuh lebih suka Koki yang narik Anda ke dapur, nunjukin kompornya panas banget, keringatnya netes, mejanya berantakan. Cuma buat ngasilin satu piring yang sempurna ya. Betul, orang bakal jauh lebih menghargai hidangan itu pas tahu harga dari proses pembuatannya. Metafora yang pas banget sama kolom komentar yang kita bahas. Coba lihat kutipan kedua ini. Paket komplit ikatan cinta tuh. Kostumnya natural, toko-tokonya unik. Nah, itu dia. Kok bisa dedikasi satu aktor, yaitu Arya Saloka, bikin penonton muji kostum dan karakter lainnya?
Itulah efek domino dari profesionalisme. Waktu Arya Saloka datang dengan pemahaman mendalam soal perannya, dia itu naikin standar gravitasi di ekosistem kerjanya. Jadi dia maksa elemen produksi lain buat nyimbangin dia ya? Benar. Bagian kostum nggak bisa asal kasih baju. Mereka harus mikir, baju ini masuk akal nggak sama psikologinya Arya Saloka di layar. Lawan mainnya juga nggak bisa cuma baca dialog kaku ya? Jelas nggak bisa. Profesionalisme itu menular. Gelombang kejutnya ngangkat kualitas tim jadi paket komplit itu tadi. Wow, luar biasa. Standar pribadi yang tinggi tuh secara aktif memaksa lingkungan berevolusi. Tapi dari semua analisis teknis ini, ada satu komentar yang paling mukul buat saya. Yang mana tuh? Singkat banget, Arya is good person. Udah gitu doang, Arya adalah orang yang baik. Gimana ceritanya publik bisa lompat dari dia menjelasin metode acting, jadi kesimpulan dia itu manusia yang baik secara moral? Karena secara bawah sadar kita semua paham kalau kerendahan hati itu adalah prasyarat buat pembelajaran sejati. Maksudnya karena dia masih mau belajar padahal udah sukses gitu. Iya, dia ada di posisi yang gampang banget buat jadi arogan, tapi waktu dia nunjukin kerentanannya, publik nangkep esensi aslinya. Kita memang mengagumi kesempurnaan, tapi kita cuma bisa benar-benar terkoneksi sama perjuangan ya. Betul. Mengakui kalau kita nggak tahu segalanya dan masih butuh proses, itu bentuk kerentanan paling murni di dunia kerja. Dan orang yang berani rentan itu biasanya emang orang baik karena mereka nggak manipulasi persepsi. Kalimat tadi harus dicetak tebal tuh. Kita mengagumi kesempurnaan, tapi kita terkoneksi dengan perjuangan. Setuju banget. Terus, ini memunculkan pertanyaan yang lebih luas nih. Kalau kuncinya cuma rendah hati dan anggap kerjaan sebagai tanggung jawab, kenapa banyak yang gagal di puncak? Kenapa transisi jadi profesional sejati itu langka? Iya, kenapa orang habis sukses, terus jatuh dan dilupain? Karena jebakan terbesar dari kesuksesan itu, ilusi soal garis finish. Banyak yang ngira karir itu kayak lari maraton yang ada ujungnya. Kayak ngejar posisi manajer atau dapat peran utama gitu ya? Iya. Begitu nyentuh garis finish imajiner itu, sistem saraf mereka seolah bilang, oke, kita aman, berhenti aja belajarnya. Jadi mereka masuk ke mode pertahanan ego ya. Cuma mau mertahanin posisi, bukan bikin hal baru. Tepat. Dan Arya Saloka ngebuktiin sebaliknya. Buat profesional sejati, garis finish itu selalu bergerak maju. Kemauan belajar itu penawar arogansi ya? Benar. Di era yang perubahannya brutal kayak sekarang, temeng terbaik Anda itu bukan koneksi atau modal awal, tapi kapasitas buat nggak pernah merasa selesai dibentuk. Tunggu sebentar. Kalau garis finishnya gerak maju terus, itu kan kedengerannya capek banget buat penendar kita. Capek gimana maksudnya? Ya bayangin ngejar sesuatu yang nggak bakal pernah bisa ditangkep. Bukannya mentalitas nggak pernah selesai ini yang malah bikin pekerja modern pada burnout. Itu paradoks yang indah sebenarnya. Burnout itu jarang banget disebabkan sama proses belajarnya itu sendiri loh. Terus karena apa dong? Burnout biasanya terjadi kalau ada ketidaksesuaian antara usaha yang kita keluarin sama hasil ekstrinsik yang kita harapin. Kayak kerja keras tapi nggak dipromosiin gitu. Iya, tapi kalau Anda pakai mentalitas Arya Saloka, fokusnya bergeser 180 derajat. Anda nggak lagi terobsesi sama apresiasi eksternal. Tapi jatuh cinta sama prosesnya. Benar. Kalau Anda cinta sama proses nyusun data atau menyempurnakan coding, garis finish yang gerak maju itu bukan beban. Itu jadi taman bermain yang nggak terbatas. Wow. Jadi pencapaian itu cuma produk sampingan dari sesuatu yang emang kita nikmati ya. Jatuh cinta pada prosesnya. Betul sekali. Kalau mau jadi koki, nikmatin motong bawang ribuan kali. Kalau mau kayak Arya Saloka, nikmatin bikin naskah jadi lecek peluh coretan. Iya, dan fenomena Arya Saloka ini nggak cuma berhenti jadi tontonan hiburan aja loh. Gimana maksudnya? Ada kelanjutannya? Ada pihak-pihak jeli yang ngubah ini jadi sarana refleksi masyarakat. Di sumber teks kita, ini diangkat jadi narasi luar biasa. Ya. Saya ingat, ini spesifik dirangkum sama sebuah kanal YouTube kan? Channel Motivasi David. Benar. Dari kacamata sosiologi media, peran entitas kayak channel Motivasi David ini krusial banget. Mereka ini kurator makna. Kurator makna. Wah, istilah yang keren. Di tengah konten hiburan yang cuma nguras dopamin instan, mereka nyaring esensi budaya pop ini jadi mekanisme yang namanya parasocial life coaching. Pelatihan hidup secara tidak langsung ya. Gimana cara kerjanya di kasus ini? Kanal itu nggak cuma nyuruh audiensnya muji Arya Saloka, mereka jadiin sosok Arya sebagai cermin. Waktu mereka bilang kesuksesan datang dari komitmen belajar, mereka mindahin tanggung jawabnya ke pangkuan audiens.
Jadi mengubah pengalaman pasif jadi sangat personal gitu. Tepat. Ini kelihatan banget sih dari kalimat hikmah dan call to action yang mereka pakai buat nutup tulisannya. Saya mau bacain langsung nih pesannya buat Anda yang lagi dengerin. Karena ini ngerangkum banget diskusi kita. Silakan dibacakan. Ini bagian yang paling kuat menurut saya. Channel Motivasi David nulis gini, jika kamu ingin mencapai sesuatu dalam hidup, mulailah dengan keseriusan dan dedikasi. Jangan setengah-setengah dalam berproses. Tulis di kolom komentar, menurutmu apa kunci utama menjadi profesional seperti Arya? Jangan lupa subscribe channel Motivasi David, karena setiap cerita di sini akan selalu membawa makna dan semangat baru untuk perjalanan hidupmu. Ajakan itu cerdas banget. Kalimat jangan setengah-setengah itu kayak tamparan langsung ke budaya jalan pintas zaman sekarang. Benar. Dan nyuruh nulis di kolom komentar itu bukan sekedar trik algoritma doang ya. Bukan. Secara psikologis, waktu Anda ngetik nilai yang Anda yakini di ruang publik, Anda lagi menginternalisasi nilai itu ke identitas diri sendiri. Ngikat diri pada standar tersebut ya. Jadi komentar itu semacam janji tertulis buat diri sendiri dong. Betul banget. Luar biasa. Ajakan buat like, comment, share, dan subscribe ke channel Motivasi David ini jadi pertukaran nilai yang adil banget ya. Mereka ngasih perspektif, kita ikut bangun komunitas. Iya. Buat pendengar yang haus akan makna di tengah rutinitas harian, nemuin kanal kurator makna kayak gitu tuh langkah yang sangat logis. Pastinya. Nah, dari semua obrolan kita, apa nih rangkuman utamanya? Kesimpulannya, profesionalisme itu bukan soal seberapa keras Anda banting tulang buat perusahaan, tapi soal rasa hormat Anda ke diri sendiri dan ke karya Anda. Mentalitas tanggung jawab yang ditunjukin Arya Saloka tadi ya. Bener. Kejujuran dalam berproses dengan segala capaknya itu adalah mata uang yang gak bakal pernah kena inflasi. Kalau kita peduli sama kualitas terdalam dari kerjaan kita, dunia bakal merespons kedalaman itu. Mata uang yang gak bakal pernah kena inflasi. Sebuah konklusi yang tajam banget. Terima kasih. Tapi ya, pengetahuan soal mengubah pekerjaan jadi tanggung jawab dan mencintai proses ini nggak akan ada gunanya kalau cuma jadi teori di kepala Anda. Nilai aslinya baru kerasa waktu Anda bawa ini ke meja kerja besok pagi. Harus diaplikasikan ya. Pastinya. Nah, terima kasih udah nemenin kita ngurai dedikasi dan profesionalisme di eksplorasi mendalam kali ini. Tapi sebelum Anda nutup hari ini, sebelum ngecek tumpukan email lagi, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungin. Coba bayangin ini. Gimana kalau seluruh rutinitas kerja Anda seminggu terakhir, termasuk keluhan Anda, momen Anda malas ngecek ulang laporan, atau sebaliknya, usaha ekstra yang Anda lakuin diam-diam, gimana kalau itu semua direkam dan diputar di layar bioskop yang gede? Pertanyaan yang bikin merinding sih ini. Apakah penonton di bioskop itu bakal ngeliat sosok figuran yang cuma nunggu jam pulang? Atau mereka bakal ngeliat aktor utama yang benar-benar hidup di perannya dengan tanggung jawab mutlak? Pilihan ada di tangan Anda. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya, dan jangan pernah berhenti untuk mencari makna di balik permukaan.